Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya adik-adik mahasiswa. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengantar, apa itu mata kuliah matematika kejuruan, apa saja yang dibahas di dalam materi matematika kejuruan. Lalu yang sekarang pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang bunga. Adapun capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami pengertian bunga tunggal dalam keuangan. Indikatornya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian bunga, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah bunga dengan persen di bawah 100, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah bunga dengan persen di atas 100, dan juga mampu mendeskripsikan pengertian bunga tunggal. Oke, sekarang kita masuk pembahasan bunga. Oke, mengapa orang-orang berbondong-bondong menyimpan atau mendepositokan uangnya di bank? Oke, salah satu alasannya ya, alasan klasiknya adalah karena di bank itu jika kita menyimpan uang di bank atau kita mendepositokan uang di bank, nah yang membuat tertarik itu apa? Adalah adanya bunga, karena uang kita akan berbunga di bank. Itu salah satu alasannya. Mengapa dealer mobil atau motor banyak menawarkan kredit kepada konsumen? Nah, padahal konsumen pun ada yang bisa membayar cash, tapi para sales itu selalu menawarkan kredit kepada konsumen atas pembelian motor atau mobil. Ya, karena apa? Karena disitulah untungnya. Karena di dalam kredit tersebut terdapat bunga yang harus dibayarkan oleh si kreditor kepada penyedia kredit. Oke. Sekarang kita langsung saja bahas pengertian bunga. Apa yang dimaksud dengan bunga? Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Jika besarnya bunga suatu pinjaman atau simpanan dinyatakan dengan persen, maka persen tersebut dinamakan suku bunga. Jadi, suku bunga itu adalah bunga dibagi pinjaman mula-mula kali 100%. Itu suku bunga. Contoh, Ani meminjam uang dari koperasi sebesar 1 juta. Setelah 1 bulan, Ani harus mengembalikan modal beserta bunganya 1.050.000 rupiah. Maka besarnya bunga dan suku bunganya berapa? Nah, bunga berarti yang dikembalikan dikurangi pinjaman awalnya. Jadi 1.050.000 dikurangi 1 juta ketemu 50.000 rupiah, itu adalah bunga. Sedangkan suku bunga adalah bunga dibagi pinjaman mula-mula kali 100%. Hasilnya adalah 5%. Contoh 2. Wulan menyimpan uangnya di Bank Sejahtera sebesar 300.000 rupiah. Bank tersebut memberikan bunga 1,5% setiap bulan. Jika bank membebankan biaya administrasi 2.000 setiap bulan, maka jumlah simpanan Wulan setelah 1 bulan adalah, nah, jadi kita lihat di sini bahwa jumlah simpanan Wulan setelah 1 bulan adalah simpanan mula-mula ditambah bunga dikurangi biaya administrasi.
di mana simpanan mula-mulanya adalah 300.000, bunganya adalah 1,5% kali 300.000 dan biaya administrasinya 2.000, sehingga jumlah simpanan wulan setelah 1 bulan adalah 302.500 rupiah. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai persen di atas 100 dan persen di bawah 100. Persen di atas 100 adalah bentuk pecahan yang selisih antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Secara umum, persen di atas 100 itu adalah P dibagi 100 plus P. Digunakan jika nilai yang diketahui lebih besar daripada nilai mula-mula. Misalkan persen laba dengan harga jual, persen bonus dengan harga setelah bonus, misalkan lagi persen bunga dengan modal setelah bunga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk persen di bawah 100 adalah bentuk pecahan yang jumlah antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Secara umum ditulis P persen di atas 100 sama dengan P dibagi 100 min P. Digunakan jika nilai yang diketahui lebih kecil daripada nilai mula-mula. Misalkan persen rugi dengan harga jual, persen diskon dengan harga setelah diskon. Contoh, tentukan nilai 7% di atas 100 dari 428.000. Tentukan nilai 12% di bawah 100 dari 4.400.000. Jawab yang pertama, 7% di atas 100 dari 428.000 adalah 7 per 100 plus 7 kali 428.000, hasilnya adalah 28.000. Untuk yang nomor 2, 12% di bawah 100 dari 4.400 ada 12 per 100 min 12 kali 428.000, hasilnya adalah 600.000. Contoh selanjutnya, harga jual suatu barang adalah 5.980.000 rupiah. Jika barang dijual dengan untung 15.000 rupiah, tentukan untung dan harga belinya. Nah, kita tahu harga jual itu kan berarti harganya sudah ditambah untung. Ya, harga beli setelah ditambah untung. Berarti kan harga jual itu nilainya lebih besar daripada harga beli. Jadi jika yang diketahui adalah nilainya lebih besar daripada nilai mula-mula, berarti kita menggunakan persen di atas 100. Jadi besarnya untung adalah 15% di atas 100 kali harga jual, sehingga hasilnya adalah 780.000. Nah, jika diketahui untungnya 780.000 dan harga jualnya adalah 5.980.000, maka kita bisa mencari harga beli, yaitu harga jual dikurangi untung, hasilnya adalah 5.200.000 rupiah. Contoh 5. Gaji seorang karyawan 1.500.000, karena prosesnya baik, maka ia mendapatkan bonus 12% dari gajinya. Tentukan besarnya bonus dan gaji karyawan setelah dapat bonus. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah dia menggunakan konsep persen di atas 100 atau persen di bawah 100? Yang diketahui adalah gaji mula-mulanya 1.500.000. Kemudian ditanya tentukan besar bonus dan gaji setelah dapat bonus. Besarnya bonus berarti kan 12% kali gaji aslinya. Jadi di contoh nomor 5 ini kita tidak menggunakan konsep persen di atas 100 maupun persen di bawah 100. Hati-hati, ini jebakan ya. Jadi pada contoh 5 ini langsung saja besarnya bonus adalah persen bonus kali gaji mula-mula, atau 12% atau 12 per 100 kali 1.500.000. Ketemu 180.000 rupiah. Jadi di contoh 5 ini tidak menggunakan konsep persen di bawah 100 atau persen di atas 100 ya. Lalu gaji setelah bonus artinya berarti gaji sebelum bonus ditambah bonus. Hasilnya sama dengan 1.680.000 rupiah. Oke, untuk contoh 6, diketahui harga barang setelah dikenai pajak adalah 2.800.000 rupiah. Jika besarnya pajak ada 12%,
Maka tentukan besar pajak dan harga sebelum pajak. Oke, kalau kita lihat di sini, harga barang setelah dikenai pajak adalah 2.800.000. Artinya, kalau setelah dikenai pajak dibandingkan dengan sebelum dikenai pajak, maka pastinya akan lebih besar nilainya yang setelah dikenai pajak. Ya, sehingga yang diketahui di sini adalah nilai lebih besar. Maka kita gunakan konsep persen di atas 100. Sehingga untuk mencari pajaknya adalah 12% di atas 100 dikali 2.800.000. Sehingga pajaknya ketemu Rp300.000. Lalu harga sebelum pajak adalah harga setelah pajak dikurangi pajak tersebut. Hasilnya adalah Rp2.500.000. Oke, selanjutnya untuk contoh 7, diketahui harga beras setiap kilogram setelah mendapat subsidi dari pemerintah adalah Rp1.575. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 37%, tentukan subsidi yang ditentukan oleh pemerintah dan harga beras sebelum subsidi. Baik, kalau kita lihat di sini, harga beras setelah mendapat subsidi pastinya lebih kecil daripada harga beras mula-mula, sehingga kita menggunakan konsep persen di bawah 100. Jadi untuk menentukan atau untuk mencari nilai subsidi, berapa subsidinya, kita menggunakan konsep persen di bawah 100, yaitu 37 per 100 min 37 kali 1.575. Hasilnya adalah Rp925. Itu adalah subsidinya. Sehingga harga beras sebelum subsidi adalah harga beras sesudah subsidi ditambah subsidi. Hasilnya adalah Rp2.500. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Perhitungan bunga setiap periode selalu dihitungkan berdasarkan besarnya modal yang tetap, yaitu bunga sama dengan suku bunga tiap periode kali banyaknya periode kali modal. Pada contoh 8, suatu modal sebesar Rp1.000.000 dibungakan dengan suku bunga tunggal 3% per tahun. Tentukan bunga setelah 1 bulan, 2 bulan, dan 5 bulan. Oke, berarti setelah 1 bulan, besarnya bunga adalah 3% kali 1 kali 1 juta sama dengan Rp30.000. Setelah 2 bulan, besar bunga adalah 3% kali 2 kali 1 juta sama dengan Rp60.000. Dan setelah 5 bulan, besar bunga adalah 3% kali 5 kali 1 juta sama dengan Rp150.000. Jika suatu model M dibungakan dengan suku bunga tunggal I% tiap tahun, maka berlaku setelah T tahun besarnya bunga adalah B sama dengan M kali I kali T per 100. Nah, per 100 itu kalau bunga itu kan I%. I% artinya per 100. Tapi kalau I-nya sudah dibagi 100, maka untuk mencari B tidak perlu dibagi 100. Kemudian setelah T bulan, besarnya bunga adalah M kali I kali T bagi 1.200. Artinya kita kalikan, karena 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti pembaginya adalah 12 kali 100 atau 1.200. Lalu kalau untuk T hari, maka besarnya bunga adalah M kali I kali T dibagi 36.000 dengan asumsi bahwa 1 tahun adalah 360 hari. Kemudian modal akhir itu adalah modal awal ditambah bunga. Ya, oke. Contoh,
Suatu modal sebesar 1.200.000 dibungakan dengan suku bunga tunggal selama 3 tahun dengan suku bunga 15% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh dan modal setelah dibungakan. Oke, diketahui modal awal adalah 1.200.000. Suku bunganya adalah 15% per tahun atau 0,15. T-nya 3 tahun, maka bunga setelah 3 tahun adalah M kali I kali T per 100. Nah, atau kalau kita I-nya sudah menggunakan 0,15, maka B-nya tidak perlu dibagi 100. Jadi, bunga setelah 3 tahun adalah Rp540.000. Sedangkan modal akhir adalah modal awal ditambah bunga. Hasilnya adalah Rp1.740.000. Oke, selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi pemahaman mengenai bunga tunggal, persen di atas 100 dan persen di bawah 100, kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Baik, sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.